Gitu. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ilal jami'il mufassirin al-maktubin fi hadzal kitab, annallaha yataghassahum bi rahmatil jannah bi barakatil Fatihah. Ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada materi yang baru, saya ingin mereview sebentar kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah An-Naml. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara khudkhuda am kana minal ghaibin. Awal kisah dimulai ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan haji. Setelah selesai melakukan perjalanan haji, singgah Nabi Sulaiman ke negeri Yaman, di Son'a. Disitulah kisah dimulai. Burung hudhud hilang, pergi tanpa izin kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, malila ara hudhuda, sepertinya aku tidak melihat burung hudhud. Aukana amkana minal ghaibin, atau memang tidak ada, pergi tanpa izin. Lau azibannahu azaban syadida, sungguh aku akan menghukumnya. Kalau benar-benar tidak ada, aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Dalam berbagai tafsir diantaranya akan dicabut bulu-bulunya lalu dijemur. Aula asbahannahu, atau aku akan menyembelihnya. Aula yatiyanni bisultani mubin, atau dia datang kepadaku dengan alasan yang kuat. Ini tafsir zohir. Tafsir isyarinya, tafsir sufistiknya, atau tafsir yang tersiratnya, saya ingin mengajak dalam setiap pengajian ini, jangan berhenti dengan zohirul ayah, apalagi ketika membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Ketika membaca kisah maling kundang, jangan hanya berhenti sampai kisahnya. Apa makna tersirat, pesan tersirat di dalam kisah itu? Wa tafaqqadat tayra, di antaranya, ini kisahnya banyak ini pelajarannya. Kalau secara tersirat, ini di antaranya seseorang yang melakukan kemaksiatan, kelalaian, itu seperti orang yang pergi dari jalurnya. Wa tafaqqadat tayra,
Jadi burung hutut itu seperti melakukan kesalahan, seperti manusia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Perkataan Nabi Sulaiman, "Malila ara hudhuda," itu merupakan kesadaran beliau bahwa beliau itu adalah manusia biasa. Beliau seorang raja yang mempunyai kekuasaan. Pasukannya bukan hanya manusia saja, tapi jin, binatang-binatang buas tunduk kepadanya. Tapi beliau sadar beliau adalah manusia. Ada batasannya. Pengetahuan manusia ada batasannya. Bahkan semakin orang mengetahui, mempunyai ilmu, malah dia menyadari apa yang dia tidak ketahui lebih banyak dari apa yang sudah dia ketahui. Ini hakikat ilmu begitu, Pak. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menyadarkan dia bahwa apa yang belum dia ketahui masih banyak. Bahkan kalau dipresentasikan dibandingkan dengan apa yang dia belum ketahui. Seperti orang di pantai. Kalau orang di pantai merasa nguasain, wah saya sih sudah bolak-balik di Pangandaran, warung-warung manapun saya tahu. Tapi ketika dia menyelam, dia sadar apa yang dia tidak ketahui masih terlalu banyak. Ternyata di laut itu banyak sekali sesuatu. Begitu pula dalam keilmuan. Nabi Sulaiman, dia menyadari ilmunya dia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Allah. Meskipun ilmunya Nabi Sulaiman begitu banyak. Inilah sifat kemanusiaan. Terkadang ketika seseorang lupa bahwa dia adalah makhluk, maka Allah akan menegurnya. Dia merasa dia bisa sendiri, gak butuh pertolongan Allah, maka Allah akan menegurnya. Bisa dengan sakit, bisa dengan kerugian dalam usaha dan sebagainya. Ketegasan Nabi Sulaiman, "Lau azibanahu azaban sadida," inilah yang harus dilakukan kepada orang yang melakukan kesalahan. Lau azibanahu, dihukum dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Famakasa ghaira ba'idin, tidak lama Nabi Sulaiman berkata seperti itu. Famakasa ghaira ba'idin, burung hudhud sudah ada, sudah sampai dia. Jadi terbang dengan begitu cepatnya kembali kepada Nabi Sulaiman. Kenapa burung hudhud cepat? Buru-buru, karena dia merasa salah. Maka dia ingin memperbaiki kesalahannya. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi, aku mendapatkan suatu informasi yang belum kamu ketahui. Waji'tuka min saba'im binaba'i yakin, aku datang dari wilayah Saba dengan informasi yang valid kebenarannya. Ini kisahnya. Apa makna yang tersirat? Tafsir Isarinya, inilah diantara usaha untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, buru-buru seperti bagaimana burung hudhud. Apa setelah itu? Lakukan sesuatu yang membuat Allah senang untuk membayar kekhilafan kita, kelalaian kita. Lakukan sesuatu yang membuat Allah ridho, Allah senang. Sebagaimana burung hudhud, dia ingin membayar kesalahannya dengan membawa informasi
yang Nabi Sulaiman tidak mengetahui. Itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul, watabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Watabi'is sayyi'ah, ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Watabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa. Wa khaliqin nas, untuk membuat Allah senang, maka kita lakukan wa khaliqin nas, bersikaplah kepada manusia, kepada makhluk Allah dengan baik. Mau misalnya taruhlah kita melakukan kemaksiatan, ya sudah, saya datang ke anak yatim, kifarat, ngasih sedekah buat anak yatim sebagai penebusan dari kesalahan. Selain berjanji kepada Allah, ya Allah, ini kesalahanku, aku ingin berusaha untuk meninggalkan perbuatan itu. Ini diantaranya. Itulah taubat, bikin Allah senang. Dengan berjanji, dengan berjanji, ya Allah, aku ingin meninggalkan perbuatan itu. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan ada orang seperti itu, tapi dia mengulang lagi. Ya Allah, aznabtu zanban faghfirli, aku melakukan dosa, ampunilah aku. Apa kata Allah? Inna alima abdi anna lahu rabban yakhuzal isma fayaghfirullah. Hambaku tahu dia punya Tuhan, punya Allah yang senang mengambil dosa dan mengampuni, maka aku ampuni dosa. Berapa lama kemudian dia ngerjain lagi, ya Rabbi aznabtu zanban, ya Allah, aku melakukan dosa lagi, Allah ampunin lagi. Begitu lagi berulang-ulang sampai malaikat, ya Allah, mereka seperti mempermainkanmu. Kata Allah, tidak, aku akan mengampuni dosanya sampai mereka bosan meminta maaf, meminta ampun kepadaku, dan aku tidak akan pernah bosan memberikan ampunan kepada mereka. Ini diantaranya, walaupun maknanya masih banyak. Silakan nanti Bapak, yang penting ini sudah memaknai makna zohir, maka apa yang tersirat dari ayat ini, silakan kembangkan pikiran kita. Oh iya, ini akan berbeda tergantung spiritual kita. Mungkin nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, oh ada makna tersirat nih dari ayat ini. Jangan takut dengan hadis Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yinya, dengan logikanya, maka disiapkan bangku dari neraka. Ulama mengatakan bi ra'yihi itu apa? Semau-maunya dia, seenak-enaknya dia. La taqrabu haji sajarah, misalnya gitu ya. Dulu kampanye kan begitu, wala taqraba haji sajarah, jangan deketin pohon beringin, misalnya gitu. Itu kan semau-maunya dia, itu yang nggak boleh. Tapi ketika Bapak mengetahui kisahnya Nabi Musa misalnya, berhentilah sebentar. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Para sahabat tuh kalau membaca ayat Quran berhenti sebentar. Pelajaran apa yang bisa aku ambil? Jadikan ketika membaca Quran seperti Allah sedang berbicara kepada kita. Coba hadirkan Bapak, seakan-akan Allah sedang menceritakan Nabi Sulaiman dengan berfirman, famakasa ghaira ba'idin. Pak, kata Allah nih, ini Allah langsung yang ngomong. Hadirkan seperti itu. Kalau baca Quran seperti itu udah luar biasa sudah. Yang ngomong siapa? Allah. Melalui lisan saya, tapi kata-katanya kan kata-kata Allah. Famakasa ghaira ba'idin. Pak, ada cerita tentang tentang burung hudhud. Dia kembali kayak famakasa ghaira ba'idin. Faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin.
Maka Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal itu namanya Ikrimah, sahabat Nabi. Dia kalau baca Quran sering pingsan dia, Pak. Baca Quran pingsan dia. Kenapa? Dia merasakan haza kalamu Rabbi. Dia merasakan ini adalah perkataan Tuhanku. Jadi luar biasa. Zauq intuisinya, rasanya sudah luar biasa. Dia ketika berbicara, ketika membaca Quran sudah seperti berbicara dengan Allah. Ayat-ayat Al-Quran ditujukan untuk dia, ditujukan untuk dia. Udah luar biasa sudah. Apa informasi yang dibawa sebagai tebusan dari kesalahannya? Yang tadi pelajarannya, kalau kita punya kesalahan tebus, kifarat namanya. Apa? Santunin yatim, santunin bantu masjid, santunin, melakukan sesuatu yang baik, yang membuat Allah senang. Yang membuat Allah senang bukan memuji doang, Pak. Itu tingkatan pertama itu. Memuji Allah, zikir, bukan. Tingkatan tertinggi adalah biar Allah senang, berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Seperti misalnya gini, bapak dipuji orang ya senang, tapi anak bapak ditolongin sama orang lebih senang lagi. Begitu pula kita berbuat baik kepada makhluknya Allah, itu Allah senang luar biasa. Mau binatang kek, mau tumbuh-tumbuhan. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Ini informasinya nih. Aku mendapatkan seorang perempuan namanya Bilqis. Ini sepakat sudah, Pak. Saya tidak menemukan dalam tafsir nama lain selain Bilqis. Mau Balqis, mau Bilqis sama aja hurufnya. Tamlikuhum, dia mempunyai kekuasaan, seorang ratu yang diriwayatkan bapaknya manusia, ibunya bangsa jin. Ini hampir, tapi riwayatnya memang tidak sampai sekuat nama Bilqisnya. Tapi memang rata-rata banyak dalam tafsir-tafsir meriwayatkan beliau itu anak dari manusia dan bangsa jin. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim. Dia mempunyai wa utiyat, Allah telah memberikan kepadanya, ini dalam grammar bahasa Arab namanya fi'il majhul, pasif, kalimat pasif. Diberikan, dia telah diberikan. Siapa? Allah yang memberikan, tapi disembunyikan nama Allah. Dia sudah diberikan, ya tidak ada yang bisa memberikan kerajaan kecuali Allah. Wa utiyat min kulli syai'in, dia telah diberikan segalanya oleh Allah. Walaha arsun azim, dia punya istana yang begitu luar biasa. Cuman masalahnya katanya, Nabi Sulaiman ketika mendengar kayak gitu biasa aja, Pak, biasa. Mohon maaf kan sebagian orang ketika bercerita bapak itu pengusaha, dia terbangun. Kalau Nabi Sulaiman biasa. Walah arsun azim biasa. Yang membuat tertariknya Nabi Sulaiman, yang membuat Nabi Sulaiman tertarik, ini habis baterainya ya, udah kedip-kedip. Yang membuat Nabi Sulaiman tertarik adalah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku mendapatkan sang ratu
bersama kaumnya yasjuduna lisams, menyembah matahari. Shinto agamanya. Jadi Shinto itu sudah zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Menyembah matahari min dunillah, tidak menyembah Allah. Itulah membuat Nabi Sulaiman bergoyak, darahnya itu. Wah, ini kewajiban saya. Bukan tertarik dengan hartanya, tapi gara-gara ratunya menyembah matahari, jadi semua rakyatnya menyembah matahari. Jiwa dakwahnya baru dia terpanggil. Ini informasi yang bagus. Sebagai seorang nabi punya kewajiban untuk menyelamatkan umat manusia. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan telah menghiasi perbuatan mereka, fasaddahum anis sabil, dan mencegah mereka melakukan kebaikan, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya? Tafsir tersiratnya, tafsir isyarinya adalah hati-hati dengan istidraj. Apa itu istidraj? Anugerah atau kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang dan orang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan sesuatu yang Allah murkai, tapi hartanya semakin bertambah. Hati-hati, itu namanya istidraj. Istidraj itu bahaya sekali, sampai dia mengatakan apa yang dia kerjakan itu benar. Itu yang bahaya. Kalau kita melakukan sesuatu kesalahan dan kita sadar itu salah, itu masih bagus. Yang bahayanya ketika melakukan kesalahan, kemaksiatan, kita merasa bahwa kita sudah benar. Kita merasa benar. Oke. Ini terakhir reviewnya. Nabi Sulaiman berkata, qala sananzuru as-sadaqta am kunta minal kazibin. Kata Nabi Sulaiman, kita lihat nih, apakah kamu benar atau kamu bohong. Izhab bi kitabi haza, bawalah suratku ini, fa'alkihi ilaihim, berikan surat ini kepada mereka. Summa tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Kemudian kamu menjauh sedikit, lihat, tunggu apa yang akan disikapi oleh mereka. Nabi Sulaiman nggak langsung percaya. Sananzuru as-sadaqta am kunta minal kazibin. Nggak langsung, oh iya ya, enggak. Maka dibuktikan dengan kirim surat ini. Ini pelajarannya banyak. Di antaranya waridat, yang saya jelaskan kemarin tentang waridat. Biasanya kalau orang berzikir, dalam momen-momen tertentu dia akan mendapatkan waridat. Waridat itu hasil daripada wirid namanya. Gampangnya bisikan lah. Mau bisikan, mau mimpi gitu. Ini hati-hati. Banyak orang berzikir diwujudkan dengan sesuatu, dibuka matanya, dia bisa melihat sesuatu. Depan dia ada syekh, apalah macam-macam lah. Dan itu menurut Ibnul Arabi yang harus diusahakan. Ibnul Arabi dalam kitab Fususul Hikam dia mengatakan orang sholat itu harus berusaha untuk membuka kebesaran Allah. Membuka kebesaran Allah. Minta kepada Allah, ya Allah bukakan kebesaranmu, perlihatkan kepadaku kebesaranmu. Tujuannya litatma'inna qalbi, untuk hatiku menjadi tenang. Seperti Nabi Ibrahim aja udah. Kalau Nabi Ibrahim kan bisa langsung, ya Allah, bagaimana kaifa tuhyil mauta,
Bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Awalam tu'min, kamu enggak beriman wahai Ibrahim? Enggak, litatma'inna qalbi, untuk biar tenang. Begitu pula orang yang sholat, apa yang diminta? Ya Allah, perlihatkan kepadaku kebesaranmu. Orang yang berzikir, ya Allah, perlihatkan kepadaku kebesaranmu. Tujuannya apa? Agar aku semakin yakin kepadamu. Allah buka sedikit aja nih tabirnya, udah Pak. Kadang-kadang pingsan. Itulah yang dikatakan jazab. Robiatul Adawiyah, apa yang diminta? Robiatul Adawiyah yang diminta Pak, cuma satu. Fakasbukal hajba hatta aroka. Aku beribadah, aku sholat, aku puasa, aku zikir, aku menolong orang. Yang aku minta cuma satu. Fakasbukal hajba hatta aroka. Aku minta hijabmu dibuka sedikit aja dah, sampai aku bisa melihat kebesaranmu. Bukan dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Beda Pak nanti Pak. Beda. Kita ketemu orang lah. Kita tahu nih orang ini bukan orang sembarangan, walaupun laganya biasa-biasa aja. Beda kita, dibukakan. Mungkin kita ketemu orang nih, dia duduknya biasa, pakaiannya biasa, tapi sebenarnya orangnya tuh luar biasa, ilmu perbankannya dia nguasain misalnya gitu kan. Ada orang-orang dalam dunia akademik itu sering Pak, profesor-profesor itu kelihatan kayak orang biasa aja gitu, rambutnya ucel-ucel, pakaiannya biasa. Ternyata guru besar dalam tasawuf, guru besar tafsir. Kalau kita zohirnya doang, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita sudah melihat sesuatu, dibukakan aja dah. Hati-hati tuh. Misalnya taruhlah Profesor Kausar Azhari. Bapak kalau ketemu beliau kayak anak kecil, beliau kan orangnya kecil Pak, kecil. Profesor Azumardi Azra juga begitu Pak, nggak kelihatan mukanya orang alim Azumardi Azra. Saya berapa kali kan, berapa semester diajarin beliau. Nggak ada tampang-tampang orang alim. Kalau dia nggak pakai baju batik, kesukaan dia kan batik doang. Datang ke masjid mungkin orang biasa aja. Beda dengan misalnya saya pakai jubah, pakai ini. Beliau kan nggak pernah pakai kayak gituan. Tapi kalau dia tahu, Pak Zumardi Azra tuh ahli sejarah. Ya, jadi gitu. Begitu pula membuka tabir sedikit aja dah Allah. Nah. Jadi itu namanya waridat. Tapi hati-hati dengan seperti itu. Hati-hati kalau dapat waridat. Kenapa? Bisa jadi itu waridat dari setan. Baik, kita masuk kepada materi. Biar karena kemarin saya nggak datang, 2 bulan kita libur, takutnya nggak nyambung gitu. Baik. Kemudian maka burung hudhud mendapatkan tugas dari Nabi Sulaiman alaihi salam untuk membawa surat dari Nabi Sulaiman. Dari berbagai anak buahnya Nabi Sulaiman yang menjadi delegasi surat itu kan nggak sembarangan. Ini surat mahal ini. Disampaikan kepada dari orang yang luar biasa kepada orang yang luar biasa, raja dan ratu. Maka orang yang membawa surat ini bukan orang sembarangan. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman tidak memerintahkan kepada Asif ibn Barakiyah, tidak memerintahkan kepada jin Ifrit, tidak memerintahkan kepada siapapun, tapi yang diperintahkan kepada anak buahnya yang melakukan kesalahan. Dan dia ingin melakukan perbaikan. Itulah hakikat orang yang taubat. Pelajarannya begitu Pak. Kita melakukan kesalahan, kita bertobat sungguh-sungguh, hijrah, benar-benar hijrah, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepadanya. Sebagaimana Nabi Sulaiman mendelegasikan burung hudhud untuk membawa surat kepada Ratu Bilqis. Bagaimana disampaikan surat itu? Pendapat yang diantaranya di burung hudhud masuk ke kamarnya Ratu Bilqis. Masuk ke kamarnya Ratu Bilqis.
Itu nggak sembarangan, Pak. Istananya Ratu Bilqis begitu ketat, dijaga, tapi burung hut-hut bisa masuk dan menaruh suratnya di atas kasurnya Ratu Bilqis. Dalam beberapa tafsir, mohon maaf, Ratu Bilqis itu kalau tidur itu nggak pakai pakaian, nggak pakai baju dia. Maka terkejut dia, siapa orang yang berani masuk ke dalam kamarnya? Yang perasaan dia kalau dia masuk kamarnya dia akan melihat aurat dia. Maka marah tuh Ratu Bilqis. Tapi burung hut-hut dia masuk. Itulah karomah. Pelajarannya, karena burung hut-hut dia mengabdi, berkhidmat kepada kekasih Allah Nabi Sulaiman, maka Allah berikan karomah, kemuliaan kepada burung hut-hut. Apa diantaranya? Bisa menembus istananya Ratu Bilqis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain mempunyai karomah yang luar biasa karena khidmahnya, karena taatnya, karena cintanya kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW. Ketika Ratu Bilqis terbangun, dia lihat ada surat nih, maka dikumpulkanlah pasukan-pasukannya, pengawal-pengawalnya, yang dalam sebuah riwayat dikatakan yang ikut bermusyawarah yang hadir sekitar 313 orang. Ini dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dikatakan sekitar 313 orang yang ikut kumpul bersama Ratu Bilqis. Apa yang beliau katakan? Ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai pasukan-pasukanku, aftuni fi amri, berikanlah usulan kalian kepadaku tentang masalah ini. Ma kuntu qati'atan amra. Aku ini bukan orang yang memutuskan permasalahan sendiri, otoriter. Aku bukan orang yang otoriter, aku orang yang suka bermusyawarah. Tidak ada keputusan yang aku putuskan kecuali kalian menyaksikan itu. Bagaimana bermusyawarah? Satu sisi Ratu Bilqis menyembah matahari, tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari Ratu Bilqis adalah beliau senang melakukan musyawarah. Qalu, apa masalahnya? Ini dapat surat nih gitu, dari Sulaiman. Bagaimana pendapat kalian? Ini aku menggunakan surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Aku dapat surat dari Sulaiman. Siapa itu Sulaiman? Sebagian mereka mengatakan dia raja yang kerajaannya dibangun oleh bangsa jin gitu. Ada lagi mengatakan dia seorang raja dan penyebar agama yang disebut dengan nabi dan rasul. Raja yang bijaksana, raja yang adil. Terjadi perdebatan tentang siapa itu Nabi Sulaiman. Terus bagaimana cara menyikapinya nih? Kita dapat surat, kita suruh menyerah, ngikutin dia, menyerahkan diri kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Apa pendapat para pengawalnya? Qalu nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin sadid. Kami ini adalah orang-orang yang kuat. Kami orang-orang yang mempunyai strategi yang kuat. Artinya kami ini suka berperang. Lihat bahasanya. Bukan perang aja, enggak, cuman kami ini orang yang ahli strategi dan pasukan kita pasukan yang kuat. Apa maknanya perang? Udah kita perang aja. Kita perang menghadapi kerajaan Sulaiman.
Jadi usulan para pengawal adalah perang kepada pasukan Sulaiman. Wal amru ilaiki, akan tetapi ya keputusan terakhir kepadamu. Kami mengusulkan perang, tapi semuanya kami serahkan kepadamu. Fanzuri maza ta'murin, tapi kami minta bersikaplah bijaksana dalam memutuskan perkara. Bersikaplah, fanzuri, maka lihatlah, bijaksanalah ketika kamu memutuskan perkara. Ini usulannya pengawalnya. Apa sikap Ratu Bilqis? Karena beliau, kalau saya lihat dalam tafsirnya itu, beliau sudah kenal nih. Ada beberapa info siapa tuh Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan raja, tukang sihir. Ada yang mengatakan dia raja tapi penyebar agama tauhid, agama yang memerintahkan menyembah sang pencipta Allah, seorang raja yang adil bijaksana. Itu yang ditangkap oleh Ratu Bilqis, itu yang dipilih. Jadi Nabi Sulaiman bukan orang sembarangan, seorang raja yang bijaksana dan seorang nabi dan rasul. Pasukannya besar. Maka tanggapan dari Ratu Bilqis adalah, qalat, berkata Ratu Bilqis, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Qalat, berkata Ratu Bilqis, perang boleh, kata, perang boleh, saya setuju aja. Tapi innal muluka, biasanya penjajah yang mempunyai kekuatan yang besar, iza dakhalu qaryatan, kalau dia sudah menguasai sebuah wilayah, dia menguasai sebuah wilayah. Belanda datang ke Indonesia, Jepang datang ke Indonesia. Apa yang mereka kerjakan? Afsaduha, mereka akan merusak wilayah kita. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan menjadikan penduduk-penduduknya yang mulia menjadi terhina. Soekarno dimuliakan oleh bangsa Indonesia, ditahan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro dihormatin, kemudian menjadi tahanan oleh, itu namanya wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, menjadikan orang-orang yang mulia penduduknya menjadi terhina. Wa kadzalika yaf'alun, begitu pula yang akan mereka lakukan kepada kita. Kekuatan Nabi Sulaiman, Raja King Solomon itu jauh daripada kita. Kita bakal menjadi hancur kalau ikut perang dengan mereka. Jadi Ratu Bilqis nggak setuju dah. Kalau perang kayaknya kita nggak. Gini aja usulan dia, wa inni mursilatun ilaihim, saya akan mengirimkan untuk mereka bihadiyatin, dengan hadiah emas, perak. Bihadiah, kita lihat fanaziratun, kita lihat bima yarjiul mursalun, apa yang akan dibawa kabar oleh utusan kita. Apakah upeti kita diterima oleh mereka atau ditolak? Kita lihat nanti. Kata Ratu Bilqis, kalau Sulaiman itu raja yang zolim, maka dia akan menerima upeti kita, karena diberikan kekayaan yang luar biasa, Pak. Triliunan lah kalau hartanya, miliaran, triliunan. Kalau dia orang yang zolim, dia akan menerima harta kita. Udah, kita akan berdamai dengan dia. Tapi kalau dia seorang nabi, seorang rasul, maka dia akan menolaknya dan akan berbuat baik kepada kita. Nah, ini kisahnya seperti ini. Apa pelajaran tersiratnya? Innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha
wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar fana. Dalam dunia tasawuf itu ada namanya fana. Fana itu kayak kita nggak sadar. Fana nggak sadar. Atau misalnya gini lah, kalau kita lihat di TV lah ya, orang ketemu artis itu sampai nangis-nangis, ketemu pemain bola sampai nangis-nangis, dia lupa dengan keadaannya. Itu namanya fana. Fana. Begitu pula dalam berzikir, begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kebesaran Allah masuk ke dalam diri kita, maka hancurlah diri kita. Apa? Kesombongan kita hancur. Yang merasa dirinya kaya menjadi miskin. Sekarang begini, biar lebih gampang. Bapak, taruhlah saya punya uang 1 juta. Ketika saya duduk dengan orang yang gak mampu, saya merasa dirinya saya punya duit. Tapi ketika saya duduk dengan orang yang duitnya tuh miliaran, maka saya mengatakan saya tuh bukan apa-apa. Ketutup dia. Contoh yang lain, biar lebih paham ya. Pak Lurah, ada Bapak Lurah datang ke masjid Barkah. Wah, Pak Lurah datang nih. Wah, kita hormatin. Bersama dengan Pak Lurah datang gubernur. Kira-kira Pak Lurahnya kelihatan nggak? Enggak, gubernurnya. Itu namanya seperti itu. Begitu pula manusia ketika sudah ditajalikan dengan sifat-sifat yang baik, maka yang jeleknya sudah hilang. Maka dalam zikir la ilaha illallah, ini Sahrawardi Al-Maktul namanya. Dia muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengartikan la ilaha illallah dengan 4 tingkatan, Pak. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama maknanya la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah maknanya la ilaha illallah. Ini untuk orang awam. Kenapa? Karena Allah di sini bisa mereka letakkan di uang mereka. Allah di sini bisa mereka posisikan di pekerjaan mereka. Allah di sini bisa mereka posisikan di keluarga mereka. Masih bisa menjadikan uangnya sebagai Tuhan. Bisa menjadikan anaknya, keluarganya sebagai Tuhan. Ini masih umum. La ilaha illallah. Teruskan zikir la ilaha illallah. Teruskan, perdalamkan, istiqomahkan. Biar maknanya berubah. Mulutnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi maknanya la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia ditunjuk, dia, ya dia gitu. Yang memberikan kekayaan saya, ya dia. Yang memberikan kesehatan saya, ya dia. Yang memudahkan urusan saya, ya dia. Siapa dia? Allah. Semakin fokus dia, Pak. Kalau tadi kan belum fokus nih. Naik tingkatan, Pak. Teruskan zikir la ilaha illallahnya. Teruskan zikir la ilaha illallahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai maknanya naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Bedanya antara hu dengan anta, kalau hu itu orang ketiga, kata ganti orang ketiga, dia. Yang tidak ada di situ, dia. Siapa yang menciptakanmu? Dia. Dia di atas. Allah misalnya. Siapa yang memberikan rezekimu? Dia. Siapa yang menyehatkanmu? Dia. Udah bagus, fokus, tapi dianya jauh. Kalau anta artinya kamu, orang kedua. Apa? Sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Siapa yang memberikan kehidupanmu? Kamu. Siapa kamu? Ya engkau, ya Allah. Artinya ketika orang sudah berzikir, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah merasa di hadapan dia ada Allah. Anta, siapa yang ngasih kamu makan? Ya kamu. Siapa kamu? Allah. Udah dekat dengan kita. Teruskan itu sampai zikir la ilaha illallah menjadi la ilaha illa ana. Inilah dalam ayat ini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. La ilaha illa ana. Apa maknanya? Tidak ada dagingku, daging sudah enggak ada, sumsum sudah tidak ada, mata sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dikatakan fana. Ini enggak bakal lama, ini namanya hal. Kalau dalam dunia tasawuf ada hal, ada makom. Kalau hal itu ya keadaan yang berubah-ubah, Pak. Sedih, senang, ngeplay. Ini kayak orang ngeplay aja, enggak lama, Pak. Udah ngelihat Tuhan, saya pun nggak ada, yang ada cuman Allah. Itu sebentar itu, nanti balik lagi. Itulah yang dialami oleh Syekh Siti Jenar. Ketika dia berzikir, Pak, hilang dianya, udah hilang udah. Tapi nggak lama balik lagi, dia tuh Syekh Siti Jenar lagi. Maka Hamzah Fansuri, orang-orang Aceh, mungkin sini ada orang Aceh ya. Di Aceh itu berkembang tasawuf oleh beberapa tokoh. Pertama Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu muridnya Syekh Siti Jenar. Ada namanya Samsudin As-Sumatra, muridnya Hamzah Fansuri. Kata Hamzah Fansuri, "Hei orang-orang yang mengkafirkan Syekh Siti Jenar, asal kalian ketahui sholatnya sunnah, sholat sunnahnya Syekh Siti Jenar tidak bisa kalian ikutin. Sholat sunnah kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat sunnahnya Syekh Siti Jenar. Gak mungkin dia sholat sunnah kalau dia mengaku sebagai dirinya tuh Tuhan. Jadi itu hal doang, Pak. Terakhir, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin panaziratun bima yarjiun. Ini hati-hati. Ibadah kita jangan tergiur dengan karomah murahan, mohon maaf. Dengan karomah murahan. Bapak istiqomah puasa sunnah, Bapak bisa nyembuhin. Jangan terlena, teruskan perjalanannya. Perjalanan kita masih jauh. Bapak pengen ke Bandung lewat puncak, ibu lewat puncak. Di puncak ada restoran, bapak ibu mampir tuh, apa namanya taruh Cimori, bapak mampir di Cimori. Gara-gara enak di Cimori nggak mau lagi terusin perjalanan, hati-hati. Di sini aja dah, nggak usah ke Bandung. Ini gambaran orang yang terlena dengan karomah murahan. Wallahu alam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Ada pertanyaan dari online Dr. Adem semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan, Ustaz, bagaimana membedakan waridat yang datang dari Allah dengan waridat datang dari syaitan? Bagus. Pertanyaan sangat bagus, terima kasih mengingatkan. Jadi gini, memang secara zohir, secara itu sama waridat itu. Kayak gini, kayak karomah, istidrot sama bentuknya, kelebihan. Mujizat sama kelebihan. Khariqul ada. Yang membedakan siapa yang menerima itu. Kalau yang menerimanya seorang nabi, itu namanya mujizat. Kalau kelebihan itu yang menerimanya orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, akhlaknya mulia, itu namanya karomah. Kalau yang menerima kelebihan itu orang yang gak pernah sholat, orang yang ahli maksiat, namanya istidrot. Bentuknya sama, tapi perbedaannya siapa yang menerima. Begitu pula antara waridat ilahiyah dan waridat syaitonia.
Sama bisikan, Pak. Sama bisikan. Bisa tiba-tiba hati kita aja keluar nih, Bapak lagi baca Quran, tiba-tiba masalah Bapak ini, saya sering, apalagi dalam menulis itu saya sering lah. Ketika saya berzikir, kayak tadi nih, dapat ilham, itu waridat udah. Tulisannya gini gitu. Bapak lagi baca Quran, punya masalah belum selesai nih, tiba-tiba ada, itu namanya waridat. Atau melalui mimpi. Melalui mimpi. Sama semuanya. Kadang-kadang malah bentuknya syekh semua mimpinya. Wah, saya ketemu syekh pakai tasbih gitu. Jangan dilihat itunya. Dilihat isi daripada waridatnya. Isi daripada waridatnya. Apa isi waridat itu? Ketika tidak bertentangan dengan syariat, ketika tidak bertentangan dengan syariat, itu adalah waridat ilahiyah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, hati-hati, itu adalah syaitonia. Itu aja gampangnya. Barometernya adalah syariah, gitu ya. Baik, mungkin ada lagi. Ya. Oke, ya. Karomah murah ini ada dicontohkan apabila kalau kita beribadah, lalu kita harus terus bisa berbuat atau bisa mengobati atau teruskan yang jadikan permasalahan misalnya jadi kita karomah murah ini jangan menjadi istidrat, oke. Umpama tadi dicontohkan kita berpikir sehingga suatu saat kita bisa mengobatinya. Itu kan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu karomah. Dan karomah ini jangan sampai menjadi itu juga kita. Oke. Suatu kesombongan. Nah, ini bagaimana? Baik. Kita dalam menghadapi ini sampai hanya karomah ini menjadi trigger. Oke. Baik. Ya. Istilah karomah murahan ini, saya kasih contoh misalnya Sunan Gunung Jati lah ya, Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau kalau kita lihat buku-buku yang ini mungkin buku-buku yang dijual bebas lah gitu ya. Itu kan banyak karomah-karomahnya, ada orang perempuan yang dibilang hamil kemudian pot dibelah gitu. Itu bagi dia itu karomah murahan, Pak. Walaupun bagi kita tuh karomah yang luar biasa. Karomah yang mahal adalah keistiqomahan beliau. Keistiqomahan dalam berdakwah, dalam beribadah. Ini yang paling mahal. Dan wali itu ternyata wali, siapa sih wali? Gitu. Guru kami itu Abah Awas tuh memberikan definisi yang sangat sederhana. Wali itu gampang, Pak. Wali itu adalah orang yang selalu senang. Di sana senang, di sini senang. Dalam kondisi apapun senang. Itu adalah wali. Berdasarkan firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu wali, Pak. Jadi ketika dia dihina, tenang aja udah. Ketika dia ada yang menipu, tenang aja udah. Itu wali, Pak. Senang itu bukan berarti senang girang mulu, itu orang gila. Senang itu adalah tidak mengganggu frekuensi ibadah dia. Dia dihina orang, ya ibadahnya gitu-gitu sama aja. Dia dipuji orang, ibadahnya begitu-gitu aja. Enggak gara-gara dipuji ibadahnya semakin tinggi, gara-gara dihina ibadahnya menurun. Enggak, udah stabil aja udah. Nah, itu namanya karomah yang mahal. Tapi kalau karomah yang murahan itu maksud saya karomah murahan adalah yang kelebihan-kelebihan gitu. Dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang. Maka Abu Yazid Al-Bustami bilang, kamu jangan heran, jangan aneh dengan orang yang bisa terbang. Burung aja bisa terbang, ujung-ujungnya dibakar, dipanggang, dimakan. Kamu jangan heran ngeliat orang berjalan di atas air. Ikan aja masih, Pak. Masih bisa jalan di air. Maka itulah yang disebut dengan karomah murahan.
Tapi karomah yang mahal itu adalah istiqomah. Udah, istiqomah itu karomah yang mahal. Dan hati selalu senang. Frekuensi ibadahnya enggak terganggu dengan apapun dan siapapun, gitu ya. Oke, cukup? Oke. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan teruskan di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya karena butuh yang kena standar. Allahumma bihaqqil Fatihah bisril Fatihah bil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man yaghfir wa yarham Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ma'ana sakya wa la mahruma dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi